Insyaallah. Sok dengerin. Di hari kiamat ada golongan manusia yang paling dahsyat siksanya adalah orang-orang yang membiarkan keluarganya, anaknya, bininya, suaminya, cucunya dibiarkan tidak ngaji. Katakan kenapa Pak? Abuya Uci al-Maghfurlah almarhum Abuya Uci galak kalau urusan ngaji. Nek cik paribasa di hareupeuna polisi, nek bupati, enggak orang urusan. Nu penting beliau menyampaikan karasak urang ayeuna betapa mulianya beliau. 24 jam non stop nu jarah teu eureun-eureun. Kenapa? Dulu kita merasa beliau galak, ternyata itu hanya mulutnya saja, hatinya karena penuh kasih sayang harus disampaikan kebenaran tentang kebenaran. Karena hatinya sayang sama umat, lihat umat berbondong-bondong cinta sama beliau walaupun sudah wafat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khariqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah warrutbatil aliyah wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna min 'ilmikal makhzun. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ibadikas salihin. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat anu halaladir dina ieu tempat, mudah-mudahan urang kabeh menang kabarokahan. Aparatur pemerintah RT RW lurah jeung reng-renganana segenap masyarakat berikut panitia penyelenggara, mudah-mudahan amal hade urang tiap tahun ngayakeun maulid ngagungkeun Kangjeng Nabi, mudah-mudahan urang kabeh salamet dunya salamet akhirat. Sasarangan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad
Hadirin rahimakumullah, samemeh ngaguar carita berkaitan dengan Maulid Nabi, urang menta ka Gusti hiji hayang kelezatan iman. Tiba heula urang ngomongna ngeunah dahar mirasa ngarokok, can pernah ngomong-ngomong mirasa salat. KTP urang Islam seumur hidup, tapi can pernah manggih kanikmatan dina salat. Hudang gering ditanya, mang kamana kamari? Gering, karak ngeunah dahar doang, can ngeunah hees. Cacahana hees nyatu bae, can pernah mikiran ibadah. Matakan menta ka Allah hayang diberek kelezatan lamun jalma geus diberek kelezatan iman, sanajan hirupna pas-pasan, sanajan hirupna balangsak, sanajan hirupna deuk-deuk ragap teu aya. Dahar isuk sore henteu, tapi lamun diberek kelezatan iman, hirupna pasti istiqomah, aya dina ketenangan. Jangankan orang yang masih hidup, yang sudah mati saja masih minta didoakan agar tenang pikiran kusia. Mikir sia gondrong. Tapi sara rehat kan? Ai awak sehat mah dahar jeung danggi ngeunah bae ibunya. Tapi lamun awak kergering mah ngakantai ge pahit. Ada orang yang bertanya, ieu makhluk ieu di mana aya bae jeung imah ieu. Ieu padagang tahu kitu ieu. Luar biasa tuh, tinggali cara ibu-ibu orang dia, masya Allah hebat, tampil hebat, yakin mah calon-calon ahli kubur. Ada yang bertanya, Pak Haji kan kieu dengekeun, jalma awam mah ngomong kieu. Ceng, repeh cengnya, boboiboy. Ceng, ngaji cengnya, ulah loba ngomong cengnya. Ceng, boga duit tuh ceng. Gas, ulah culak-culak ka dieu, spionannya. Jalma awam ngomong kieu, Pak Haji, tiap tahun kami muludan, japang rasa kami masa kikieuna bae. Beres bubar batur baralik menang senek, jak kami mah ngahadekeun tenda, ngabersihkeun trepal, nyapuan, untungnya buat kami apa? Maulid itu bukan tentang materi, Bu. Pan ibu-ibu mah kana eta bae tah. Teu pamajikan tukang tani, teu pamajikan kiai nyaruat bae, mikang bae. Salaki boga duit mah nyebutna ge ayah bedul meureun. Salaki teu gablek duit mah nyebutna ge si botak. Ada uang abangku sayang, tidak ada uang bakyaknya lebar kana tarang. Pertanyaannya, apa keuntungan buat kami? Mangga. Mangga Abah. Mudah-mudahan urang kabeh sing husnul khotimahnya. Amin ya robbal. Presiden geus ganti deui, mudah-mudahan rakyat makmurnya. Doang urang Cikoneng mahmur, tinggal imah jeung sumur. Fatuba lima kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallama ghayata maramihi wa marmah. Sok abdi cacahana akur jeung tema muludan ya muludan bae. Aing mah moal cacahan politik, ya aing nyalon moal. Buktina masa saha ge nu jadi bupati, gubernur teu meuli bea sorangan mah di imah teu gebleg kejo. Geus urang mah nu penting mah ngahiji. Kupinggan dengekeun ya masyarakat anu sok nanyakeun apa untungna maulid buat kami. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Beruntung hirupna. Lamun dina dagang teh mah untung, aya leuwihan tina modal benar. Lain dagang kos kieu, dagang kiwari mah uyuhan urang bisa bertahan bae ge Kak. Nu dagang bae ge cacahan ka haji nombokan bae. Boro-boro untung modalna ge ngalelep. Sugan teh mah aya nu ngajailan horeng salah ngembalian.
Fatuba untung hirupna. Lain di dunia baik, di akhirat segala. Saha nu bakal untung, saha nu bakal bahagia, saha nu bakal senang. Kan orang neangan kesenangan ya punya, neangan ketenangan, betul. Apa gunanya rumah tangga berlama-lama kalau hanya bikin hati terluka? Apa gunanya punya suami tampan mapan tapi nggak bisa ngehargain perasaan? Kan rumah tangga bukan tentang lamanya, tapi tentang nyamannya. Karena kita ingin berharap, bukan hanya menatap, tapi berharap untuk bisa menetap, betul? Lah, sarua bae lalaki mah ngomong doang. Di dia aing al mukarrom, di mah membeli galon. Oh, berarti Pak Haji di rumah kalah sama istri, bukan kalah sama istri. Aku tuh sadar diri, diciptakan menjadi laki-laki, bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi. Well. Gas, dengekeun. Fatuba. Hampura ieu Kak. Pan masyarakat resepna kanu rame kiaina. Tapi pan mubadir ai eueuh materian mah. Haha heuheuh bae. Enggak perlu banyak dalil, enggak perlu ngerapihin kata-kata, yang penting habis ceramah dapat chemistry-nya. Masyarakat itu jangan digantung dengan harapan, kasih mereka kepastian. Jalma bakal untung, bakal bahagia, bakal tenang setenang-tenangnya. Jadi jangan ketenangan teh hese. Cik aing ge boro-boro nu hirup, nu pae ge hayang didoakeun semoga ayah tenang di alam sana. Liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam goyata wa ramhi wa marmah. Saha nu bakal untung, saha nu bakal tenang, saha nu bakal nyaman, saha nu bakal bahagia dunia akhirat. Liman kana sahabai jalmana yang selalu berusaha, berjibaku, mencari caya, berinovasi kumaha carana bisa ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Kan orang mah neangana gimana caranya nyari jalan uang, gak pernah mikirin gimana caranya nyari jalan pulang. Duit. Duit. Sedang lah. Bu. Ya. Kan lamun dititah disip malam ku Allah mah hese. Disip malam ku Allah titah hudang tahajud di sepertiga malam. Eueuh nu hudang. Aya salaki sia ge hudang kiih doang. Beres kiih nyiihan pamajikan di kamar. Tapi kalau di sip malamnya sama Allah, tembok usia di kawasan. Di sip malam naku pabrik, kebagian sip malam jam 2 malam. Kajenting hujan ge, becek, banjir, di payungan, di lempangan. Pertanyaannya, sia leuwih nurut ka jalema, tapi apa leuwih nurut ka pangeran anu nyieun jalema? Kunaon ieu repeh? Kamu tersinggung? Sorry, bukan status aku yang berlebihan. Hati kamu saja yang terlalu baperan. Sok, mikiran, coba mikir apa ya? Mulai main kasar aing. Biasa nama aing ceramah Hello Kitty. No, tidak ada tawar-menawar. Aing mah ibarat kereta. Lamun can datang ke stasiun, moal ngerem, naik mitohata kalau ya kembat baik wae. Ampura Kang ya, aduh, yang sekolot ya, aduh. Level genep. Sing panjang umurnya Kang, kayak batur mangges pareh tinggal akang bae sorangan. Sok, dengerin Pak. Urang masieun keneh kana larangan bulan daripada kana larangan pangeran. Urang mah leuwih isin ka jalema daripada ka Allah. Urang mah leuwih isin ka jalema daripada ka Gusti Allah. Cenah Allah lagi teka tempok, oke, sia ngomong teka tempok. Bukti nama eta jalema nu dikasihin ku sia kadang-kadang sok ngecewakeun sia. Kasas ya lompatna, mewek bisa dah. Ya Rob, tolonglah aku. Karena suamiku tergoda janda pirang. Dengekeun laki-laki, lalaki. Jangan pernah anggap wanita itu kaum lemah. Obat kuat diciptakan untuk mengalahkan wanita, guys. Senggol dong. Kan lelaki mah kadang-kadang egoistenya.
Makanya demi Allah aing mah teu bogoh ka lalaki egois. Sok ya lamun awewe ilu ngobrol tentang bisnis suami. Udah kamu mah diam aja, nggak ngerti. Lu mah ngejo aja udah ngejo. Gak bisa gitu paman. Wanita juga bagian dari hidupmu. Kamu gak bisa hidup apa-apa tanpa wanita. Kita ini makhluk biasa. Bukan nabi, bukan rasul. Wali pun bukan. Nabi Allah Adam alaihissalam. Rasul sekaligus nabi penghuni surga. Hidupnya hampa tanpa kehadiran ibu Hawa. Makanya hati-hati. Walaupun kamu banyak uang. Banyak harta. Jangan pernah nyepelein wanita. Betul? Ulah ngomong pamajikan aing mah goreng hello. Kunaon nyebut goreng na ayeuna lain baheula. Bukti daek dikawin ku sia ge meunang ngajarahkeun tolol. Bu, kan sok aya lalaki nu sepele teh ka pamajikannya. Ngomongnya suntak sentak. Wanita juga sama, bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi gak pakai hati. Karunya ka pamajikan, Bu. Kurang aing bisa ngomong kieu, aing kerak sadar. Aha, heuheuh be. Atuh tempo, anak urang sanu ngurusana pamajikan bener. Di urusan ku lalaki mah moal hirup. Anak 5 di urusan ku indung hiji, bisa gede. Tapi anak 5 di urusan ku bapak hiji, tinggalkeun kawin deui. Fakta. Betul? Dak ieu mobil aing moal dikempesan ku lalaki ya. Sing hade, dengekeun. Susah ataupun kita lagi bahagia, tetap awewe kudu dihargaan. Pak, punten ya. Di keluarga saya, ini adat keluarga saya, punten ya. Di adat keluarga saya, lamun misal aya anak lalaki ngomong ke orang tua saya, ngejelek-jelekin bininya, bicara kanan. Ulah nyebut pamajikan goreng adat, aya ge salaki can bisa ngadidik pamajikan. Ulah nyebut pamajikan goreng adat, aya ge salaki can bisa ngadidik ulah ngomong kebelejong. Urang kawin mah ibarat meuli kadu, ulah hayang amisna bae, kudu narima cucukna. Kalau kamu ingin memegang mawar yang merah, kamu harus siap kesandung duri kawan. Katakan dengekan, lain unjay-anjay tolol. Pan kadang-kadang aya jalema anu boga prinsip nak ieu, lah aing mah beunghar ieu, lah aing mah kasep ieu. Sia rek mabur ge mangga, aing mah kawin deui. Betul. Eta lamun jalema prinsipna kos kitu ge geus gede eta, nu ngurusan. Salaki mah geuring, pamajikan sakumaha hewan aya salaki, diurusan mah ku pamajikan. Jajar pamajikan geuring, moal diurusan ku salaki. Makanya sing hade Pak, jangan mentang-mentang kita lagi ada di atas. Naon sih itu jelas ih. Ka pamajikan ulah sentak sengor, paham? Jabuktina sia geus ditinggalkeun ku pamajikan mah mewek sia. Mewek. Sok sia tinggalkeun bubuntel ku pamajikan balik mewek. Karena yang menyakitkan bukan perpisahan tapi kehilangan. Makanya jangan salahkan kopi bila dia menjadi dingin karena sebelumnya dia pernah hangat namun sayang kamu abaikan. Fatuba bahagia jalma anu sok ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bayangkeun Pak, lamun dipikir-pikir mah orang dia mah hebat. Hebatna naon? Wau henteu ka Nabi Muhammad, daek ngamuliakeun Nabi Muhammad. Bener teu? Bu, lamun aya Bang Emok lewat, teu wau. Daek ngageruan, "Mang, dahar ka dieu." Boga lauk, daek. Aya tamu lewat, teu wau teu naon. "Mang, ka dieu, dahar." Daek. Embung kan? Cuek bae kan? Kenapa? Karena enggak kenal. Tapi kenapa ketika bicara tentang Nabi Muhammad? Unggal imah ngejok. Ibu-ibu nyieun kue. Nunggus nyadiakeun seragam. Barican lunas. Ada apa dengan Rasulullah? Why?
Kenapa sengatannya begitu tajam? Suami kita saja yang tiap hari ngempanin kita, ngasih makan, ngasih jajan, kadang-kadang menjengkelkan. Kadang-kadang muak lihat wajahnya. Muak, mejus. Tapi kenapa kepada Nabi Muhammad kita tak pernah bertemu dengannya, kita tak pernah kenal, fotonya pun kita nggak pernah lihat di setiap sudut tembok, nggak ada kan? Kenapa begitu dikatakan oleh para kiai? Ayo muludan, ngaku ke Nabi Muhammad, semua gerak. Nutara sholat, nutara berjamaah, nutara ke masjid, muludan mah bau, ngespang harupan, make logo panitia. Ilain akur tolol mikir. Aing keur mere pemahaman ke masyarakat ya. Jangan hanya bicara tentang cinta, kamu nggak paham tentang isinya kawan. Ayo dak, pikiran yang segala deh. Bu, kayak cacahan murudan ya. Karena ini soal rasa. Akal kamu nggak bakalan sanggup untuk memahaminya kawan. Dengar kan coba, ibu waun tekan Nabi Muhammad. Ente kan? Nyaho kuburannya di mana? Hah? Ente. Di mana dirinya? Di mana dirinya? Di Manis. Di mana kuburan Nabi? Di dirinya aja. Di mana? Di Manis. Terjelas. Dak ieu nu hadir jalan makabe tah ini sih ya. Bu, bayangkan ditanya kuburan age di Manis. Geus kumaha ibu bae lah. Sal cageran bae punya. Bahkan mereka nggak pernah tahu kuburannya di mana, apalagi kehidupan Nabi nggak pernah tahu. Tapi kenapa begitu disebutkan ngaran Muhammad? Betapa nama ini merasuk dan merajut dalam sukma kita. Dulu panitia, tanya ke panitia, kino gede tuh 2 bulan deh ibu. Tuh dia mah, nyek bae. Ini malain gemoy ngahalangan pantok. Maaf Pak, saya ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat. Begitu dahsyatnya Nabi Muhammad, paham? Jadi kalau kamu bertanya tentang mukjizat, tentang kesaktian, gak usah nanya Nabi Muhammad bisa terbang gak ya? Babai ya. Wih, ibrak lalu tak ya. Jangan panggil aku anak kecil paman, aku sudah buluan. Sok dengerin Pak, kalau kita bicara tentang mukjizat Nabi Muhammad, nggak usah nanya bisa terbang atau bisa menghilang. Sok bisa menghilang mah, tak perlu jadi nabi, cukup banyak utang. Asal ditagih Pak, boy menghilang. Ya mah yang bisa ilmu ngalengit, tak kudu jadi nabi, cukup loh bahut. Wow, ada yang tersinggung. Saat ibu punten. Jadi kalau nanya mana mukjizat Nabi Muhammad, mana kesaktian Nabi Muhammad, ini bisa menarik rasa, bisa membuat orang jatuh cinta, padahal orang tak pernah berjumpa. Separah itukah rasa? Memang cinta bisa tumbuh kapan saja, dia bisa tumbuh tanpa butuh alasan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan orang kabeh dihijikeun jeung baginda Rasul. Amin. Dina surgana Allah Subhanahu. Pertanyaannya, bahagianya seperti apa, Pak? Sok, kupingkeun. Ibu, Bu, ngomong bahagia, ulah langsung dikaitkan karena duitnya. Selama kamu punya prinsip bahwa uang adalah sumber ketenangan, selama itu buah, ketenangan tak pernah mengharimi dirimu. Balikan deh. Bisa tekan dege ku jajading jelizya. Selama kalian punya prinsip bahwa uang adalah sumber ketenangan, maka selama itu pula kamu tidak akan pernah merasakan ketenangan yang sebenar. Tak bukti nasihatnya, duit teboga, rokok temawa, tapi nggak rokok bae. Karena dia punya ilmu download. Buuk, begonrong, ayo banget bisa dihen. Bu, kalau bicara tentang uang, kami bukan pakarnya, puntennya. Pan abdi mati lembur. Pernah aing kirim mau mobil asup ke kawasan, atau tuh bisa keluar aing.
Hal pelecok. Jangan ada kayak orang lembur iya. Udah serian tolol. Kang, kami itu tidak punya uang, udah terbiasa. Karena kami Allah berikan kelebihan dengan fasilitas alam. Kan di dia mah, nanaun kudu di Bali bener. Di Kaimah ngeunaheun. Uyah bisa nge-hotspot kami toha. Pengen makan dengan sayur, ngalah iwung. Rebung. Beak iwung hirip ku dia gantar urut balehot. Hitung-hitung rebung crispy. Bener gak? Pengen makan sama daging yang mengandung protein, ngalah tutut. Tidak lupa keong. Beserta keyep. Makanya kami itu tidak punya uang sudah terbiasa, tapi kami bisa hidup. Masuk angin, gak perlu berobat, cukup ngeheot. Anginnya langsung keluar. Mau berak, tinggal ambil anti repot, terbang ke kebun tetangga. Ya, hitung-hitung jariah pupuk. Kan nyurubuk tangkalku tai embe bagus, komoku tai RT. Tahun sih seserian baik. Alam kami sudah mencukupi kami, Pak. Itu izin Allah. Di ditu mah loba wahangan, loba solokan. Hitung-hitung ngasih makan ikan. Kan sia. Itu Bu, kalau di sungai kan ikan gak pernah di ini kan. Gak pernah orang nyebar benih ikan ke sungai kan. Apalagi ngasih makan kan. Jadi kami itu kalau berak itu hitung-hitung jariah makanan saja. Coba kalau hidup di kota, riet, repot. Makanya kami betah di kampung, Bu. Di dia mah, Bu, gajinya. Mau kencing aja mesti bawa uang. Di kayu mah tinggal muka kensleting, lol. Di sini mah kalau nggak bawa uang nggak bisa kencing kan. Keluar di toilet dipinta. Aing pernah ki keluar dipinta duit nek gelut. Pikir ku dia nu kieu aing. Pan toiletnya punya saya, kan dia mah wadana doang. Aing nu ngeusian. Ku nama nun dia ka aing. Karena kami nggak paham dengan kehidupan kota. Lihat, wajahnya juga pas-pasan. Babaturan geus ulang erakeun. Berapa bereta? Berapa Pak? 2.000 aja Ustad, beres 10.000. Oh kembalian aing kieu deui ka jero. Sok Bu, jadi mohon maaf kalau kebahagiaan itu jangan dikaitkan dengan materi. Karena belum tentu yang uangnya banyak itu bahagia. Kadang-kadang hidupnya sengsara. Duit loba, pakaian di mana-mana, anak teboga, rek paeh bae ngalamun, ieu duit engke kasaha turuna. Kami mah teboga duit, paeh bae. Pamajikan ge alhamdulillah paeh salaki. Sok, nu beunghar mah eta lamun usum pamalingan, usum rampok, diincer bae moal bisa tibra haesna. Tapi nu blangsak, aman. Nek usum rampok happy bae. Meme sare poho panto janela tadi tutupan jol berampok dipang nutupan ke jauh halaun. Bahagia itu bukan tentang materi. Sok kita meminta gini Bu, berkah namuludan kita ingin dibahagiakan agar anak-anak kita pada soleh ya Bu. Dengerin Bu, orang tua yang sukses itu orang tua yang bisa mengenalkan anaknya ke dalam agama. Dengerin, jangan iya-iya mulu. Asyadun nas azaban yaumal qiyamati man jahala ahlahu. Nanti di yaumil kiamat ada manusia yang paling parah siksaannya, yang paling dahsyat siksanya. Ngeri. Siapa mereka? Adalah manusia-manusia yang membiarkan dirinya, membiarkan anaknya, membiarkan istrinya, membiarkan keluarganya, keturunannya dibiarkan bodoh, tidak mengerti dalam urusan agama. Berarti jalma nu paling dahsyat siksaannya nanti di yaumil kiamat adalah orang-orang yang ketika di dunia nggak mau ngaji. Dengekeun. Mikir.
Kak, kelihatannya kan orang zaman sekarang kalau dia bisa sekolah, bisa jajan, bisa kuliah, udah happy-happy aja kan? Orang tuanya punya kerjaan, happy kan? Di kita itu yang jadi masalah bukan orang yang nggak ngaji, justru yang dianggap bermasalah itu orang yang pengangguran nggak punya kerjaan. Justru orang yang pengangguran itu bukan masalah, yang lebih bermasalah orang yang nggak ngaji. Cik masyarakat kakarak ngadenge mau balik ieu cacahana ieu. Kereng amat sabodo teuing ewalas. Aing wawuh henteu tadi nage. Moal ke bagerek balik aing mah. Nu penting balik mah cair betan. Saya harus sampaikan kepada masyarakat. Coba ngaji. Di dia pengajian ibu-ibu poe naon? Hari Rabu ya. Lamun bapak-bapak beneran? Masya Allah. Tapi yang ngajinya itu aja. Oh, mantap. Oh, sepertinya pemain lama. Pak, mohon maaf. Kita itu ngerasa hidup bermasalah kalau lagi nggak punya uang kan? Pernah tak ngerasa hidup aku sedang bermasalah karena aku malas ngaji? Pernah tuh? Perasaan pain-pain aja. Orang tua zaman sekarang nanya sama anaknya yang udah SMA, Tong, lu udah dapat kerjaan belum? Belum. Lah, lu lagi cuma numpang makan doang sama gua. Pernah nggak? Tong, udah sholat belum? Gak pernah ditanya kan? Dasar anak ngerti aing tolol. Bu, mohon maaf ya, dia obatnya baru habis. Masya Allah. Sok, dengerin. Di hari kiamat ada golongan manusia yang paling dahsyat siksanya. Adalah orang-orang yang membiarkan keluarganya, anaknya, bininya, suaminya, cucunya dibiarkan tidak ngaji. Katakan kenapa Pak? Abuya Uci Al-Maghfurlah almarhum Abuya Uci. Galak kalau urusan ngaji. Nek cik paribasa di hareupeuna polisi, nek bupati, enggak orang urusan. Nu penting beliau menyampaikan karasak urang ayeuna betapa mulianya beliau. 24 jam non stop nu jarah teu eureun-eureun. Kenapa? Dulu kita merasa beliau galak, ternyata itu hanya mulutnya saja, hatinya karena penuh kasih sayang, harus disampaikan kebenaran tentang kebenaran. Karena hatinya sayang sama umat, lihat umat berbondong-bondong cinta sama beliau walaupun sudah wafat. Hai ngaji bu, ngaji, tolong bu. Bu, kan mikiran, anak gua nggak bisa diterima kuliah ini gimana? Nyari syariat lah, biar keterima kuliah, biar keterima kerja di sana. Padahal ulah nyogok 5 juta, tapi nggak ada panggilan. Colok ugantar mata si aku aing ka dia. Bu, pernah nggak ibu nyari syariat, nyari jampe sama kiai biar anaknya demen doyan ngaji? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Ya, neangan syariat mah neangan jampe ka kiai mah hiji anaknya tekawin-kawin. Hello. Nu kadua warungna sepi. Benar. Nu katilu jabatan nggak naik-naik. Pernah tuh ngajampean anak atau keluarga supaya kana ngaji jika kana orson. Berarti kita sudah salah mengambil jalan. Jaetan nu dihakan, nek ngahakana kejo, nek ngahakana daging kebo, rendang, sarua bae koneng. Ini bukan tentang kejo, ini tentang tai. Ampura Pak, saya harus ngasih pemahaman kepada masyarakat, betul? Supaya aing teu ditagih ku Allah di Rabbul Jalil engke di yaumil mahsyar. Saya sudah mengatakan, bejakeun Haji Asep. Ulah ceramah sesedian teu pararogo. Ceramah nu penting gacor, tapi materi enggak disampaikan. Kasih tahu kepada masyarakat. Jangan kamu merasa sudah aman hidup banyak uang, anak udah pada kerja, anak udah pada nikah,
Oh enak ya, anak udah pada nikah, udah pada kerja, udah pada mobil, enak ya jadi orang tua. Ulah ngomong enak, jangan sudah merasa aman dan tenang. Kalau anak belum mau sholat, belum mau ngaji, dengekeun ku Indonesia. Awas, mulai main kasar aing. Berubah. Bu, mohon maaf Bu. Bu, orang tua yang sudah mencetak anaknya bisa nyari makan sendiri, bisa nyari kerja sendiri, itu belum sukses. Ketika anaknya belum pernah ngemikirin sholat. Kan ada, punten. Saya pernah nemu satu keluarga, bapak anak, mana anaknya, 5 waktu teh, wanu sholat, fine aja. Ada nggak keluarga yang kayak gitu? Allahu Akbar Gusti, sing diraksa. Can pernah ngalaman paesinya. Atuh iya aing kudu kumaha ngomong lah ieu. Can pernah ngalaman paes. Apa kudu dijajal heula gitu nya? Coba dak, mending setrum heula lin sih ya. Dengerin Pak, dengerin. Bu, umat Islam lamun hayang dihinakeun gampang, jauhkeun tina ajaran agamana. Tanya umat Islam. Punten, saya bukan suudzon. Lamun ditanya hiji-hiji, rukun salat nu 18 hiji-hiji, bu ama aya nu teu bisaeun. Sia sarua. Koplok. Nah, iya hadir ceramah apa ngepung bedul sih sebenarnya? Bu, dengerin Bu. Orang yang paling parah disiksanya di yaumil kiamat adalah orang yang membiarkan keluarganya dibiarkan tidak ngaji. Ada nggak yang kayak gini? Pas pengajian misal malam Rebo di sini, anaknya nggak ngaji, bapaknya cuek-cuek aja. Udah makan lu tong? Udah, beliin rokok gih. Tadi titah-titah kadinya, bapak nagih titah kadinya. Ayo tuh gitu. Pak hati-hati udah tua, udah ubanan Pak. Saya mah juga ngomong Pak. Kalau bapak belum percaya, coba Pak hati heula bawa HP-na. Ke aing WA. Aju video kon sakalian ku sia di jero. Kenapa harus ngaji? Biar kita kenal sama Allah. Sifat nu wajib di Allah 20, nu mustahilna 20. Wenangna hiji, wajib di Rasul 4, mustahilna 4, wenangna hiji, jumlah 50. Rukun sholat 18, rukun iman genep, rukun Islam 5. Kan tuh, keder. Pak, saya ini kalau ceramah di kota bicara tentang ini, dianggap aliran baru. Oh, kan masyarakat aneh, meren aing ngomong dia aneh. Oh, kan masyarakat sekarang kan bisa gini, anak bisa sekolah, anak bisa makan, bisa jajan, udah gede bisa nyari kerjaan, udah aman, gitu kan? Nganggap Bu, dengerin Bu. Bu tahu nggak? Pernah denger nggak siksa raka? Raka di bioskop. Parah ya budak ya. Saya sih ngajurnya tadi ada anan. Komat doang sugan. Nempo raka di bioskop. Terus anu banci teh tobatnya. Parah ya budak. Dengerin. Palikan deui jalma anu sok ngagungkeun kana Maulid Nabi, ngagungkeun kana Nabi Muhammad, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kita ini ngadain Maulid, artinya kita senang dengan lahir Nabi akan dibahagiakan oleh Allah, akan diselamatkan dari siksa kubur, akan diselamatkan dari siksa raka. Punten Bu, raka itu selain panas, punten ya Bu ya, saya baca kitab. Lamun suku orang diasupkan karena raka, cuman sekieu doang tah. Semata kaki. Eta langsung ngagebur di dia seuneuna. Malah raka itu selain panas, jero dalam. Dalamnya raka itu begini, orang diasupkan karena raka, eta hayang nyampe kana dasar butuh waktu 70 tahun baru nyampe dasar. Eta nu lintuh. Tah sia mah kurung maleang sia.
Nyangsang si janela. Saya harus sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat punya efek jerak. Oh, aing dak ulah neangan dunia bae, horeng aing kudu ngaji. Makanya ibu nya hari Rabu ngaji aja Bu ya. Paham? Ngeri loh Bu. Terus ajak anaknya, mantu teleponin semua. Gimana nek lebaran anak incu di teleponan. Nek mere THR naon ka emak. Mana teh jelas. Shopping bae papa pusing. Ibu coba punten ya, dengerin. Barokah daripada mengagungkan maulid Nabi, patuba akan diselamatkan dunia dan akhirat. Orang yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kita ini ngadakan maulid. Dengerin. Bejakeun ka beungeut-beungeut anu ngomong kana muhdan bid'ah. Bejakeun kana irungna. Bejakeun aing nu ngomong gitu. Tah nomor aing di panitia. Mulai kasar. Beteng lapar soalnya. Ganeng ya. Kan aku tadi puasa. Dengerin Bu. Bu, dengerin Bu. Bu. Maulid itu bukan ritual ibadah. Dengerin. Ini perkumpulan begini, ini bukan ritual ibadah yang menambah-nambah, bukan. Kan mereka pikir ini mengadakan ibadah baru kan? Ini bukan ritual ibadah. Maulid ini adalah bentuk ekspresi kegembiraan masyarakat atas lahir Nabi-Mu. Cuman dikemas dalam bentuk pengajian gitu. Oh. Balikan deui, maulid itu bukan nambah ritual ibadah. Maulid itu adalah bentuk ekspresi kegembiraan hati masyarakat Islam terhadap lahir Nabi-Mu. Cuman dikemas dalam bentuk pengajian supaya jalma rame ngayakeun mubalig, ngayakeun kori, ngayakeun snack. Tuh urunan henteu nyokot snack loba. Orang yang senang dengan lahir Nabi Muhammad akan selamat dari api neraka. Dengekeun Gus ya. Kalian butuh dalil kan? Sok. Abu Lahab sudah ada dalam redaksi Quran. Tabbat syada abi lahabeu. Abu Lahab itu paman pribadi, paman kandung Nabi Muhammad. Tapi walaupun paman kandung, dia itu nggak iman sama Nabi Muhammad. Malah ngarongrong ngahalangan dakwah Nabi Muhammad. Sampai paeh kafir teu aya dina iman. Padahal mamang sorang. Jadi jangan ngaku-ngaku anak kiai, dulur ustad, sarua bae teu ngaji megebleg. Itu ge paman Nabi Muhammad. Paeh kafir. Malah Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, Abu Lahab ini manul makhluk terlaknat. Dimulai asup ke alam kubur, siang malam 24 jam non-stop disiksa habis-habisan di alam kubur. Sinyalnya juga 4G, 5G. Hati-hati nih. Tapi buruk-buruk papan jati. Di lain-lain ge Abu Lahab ini adalah paman kandung Nabi-Mu. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab ini senang hatinya. Karena lahir keponak, itu aja sih. Bukan, tidak ada urusan dengan kenabian. Manusiawi bae urang bah. Urang kan namun boga pamajikan menjuru. Apa itu menjuru ya? Ulusia. Lahir brojol. Aing ngomong brojol sia sing ngalabateun tolol. Kan urangnya banyak. Pamajikan brojol. 2 bulan lagi ya, doanya ya. Pamajikan ngajuru. Kan senang meren lahir anak, benar. Abu Lahab juga sama, manusiawi. Ketika keponakannya lahir dia cuman itu aja sih, nggak ngundang mubalik, enggak. Maka Allah kasih penghargaan. Dengerin nih masyarakat, Allah kasih penghargaan. Walaupun Abu Lahab sudah ada dalam redaksi Quran, siang malam akan disiksa di alam kubur, tapi Allah kasih penghargaan. Tiap hari Senin, siksa kuburnya Allah hentikan sementara. Allah ringankan sementara. Why? Karena dia pernah senang ketika lahir Muhammad pada waktu hari Senin. Maka di hari kelahiran Muhammad, siksa kubur Abu Lahab dihentikan sementara karena Allah ngasih penghargaan buat Abu Lahab. Bayangin Pak, kafir,
Sudah dinyatakan dalam Al-Quran manusia terkutuk, masih Allah kasih penghargaan, kasih keselamatan di hari Senin, karena dia pernah senang dengan lahir Nabi Mu. Pertanyaannya, masa iya kita yang dalam KTP Islam seumur hidup, walaupun gak sholat, kagak ngaji, kalau ditanya siapa Nabi kamu? Muhammad. Siapa Tuhan kamu? Allah. Apa agama kamu? Islam. Sholatnya belang betong, ngajinya lat-latan, tapi tiap maulid dia jadi garda terdepan. Tuh panitia aing diharup nungguan aing ti asar kene. Maghrib teu sholat, isya kasarean, subuh kaberangan. Make panitia maulid bisi pahili jeung tukang bakso meureun. Bener gak? Di kita dengerin, Abu Lahab aja yang udah jelas kafir, udah dilaknat, dikutuk di dalam Al-Quran, Allah masih kasih dispensasi karena dia pernah senang dengan lahir Nabi Muhammad. Setiap hari Senin adalah lahir Nabi Muhammad, dia diringankan sementara siksa kuburnya. Masa iya kita yang iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, kajenting salat belakak-belakok, ngaji jarang, tapi tiap maulid kita menjadi garda terdepan. Kadang-kadang urunan iuran mah eleh kudu beraga hajul nu ngarti ge. Bener teu? Aing mempercayakan kanu bodoh daripada kanu ngarti. Nu bodoh mah kadak tilung hitung-hitungan. Tara uji-ujian, bener? Wah, abah kagok anak digadekeun geus semuludan. Kadang-kadang nu ngarti mah mencit kotoke nu muyung. Maka orang yang senang dengan maulid Nabi, ikut serta, turut serta, apalagi panitia. Panitia mah akan garda terdepan di hadapan Rasulullah. Kenapa? Acara nggak bakal ngewujud kalau nggak ada panitia. Pikirku dia, naon untung jadi panitia? Allah secara materi. Sok, mana panitia sih? Nunggu pahan Allah. Benar? 2 poe ke acara duitan kumpul liur. Duit geus beak pengeluaran, rokok can kabeli, kumaha ieu? Kiai can datang, kumaha ieu? Beres acara, dipaido ku masyarakat. Ini panitia pada diam-diam bae. Enggak ngumumin sisanya, ih goblok. Kuku batul tekor ngomong saya sak goblok. Sok dipikir-pikir di mana letak keuntungan secara materi bagi panitia? Enggak ada. Mereka hanya mengandalkan rahmat dari Allah atas pembelaannya kepada baginda Rasulullah Muhammad. Dengarkan kusia, aing nu ngomong. Panitia yang menjadi garda terdepan dalam perayaan Maulid. Masyarakat yang turut serta dalam mengadakan maulid karena mereka isinya senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, cuman dikemas dalam bentuk seperti ini, kita akan lebih dimuliakan jauh daripada Abu Lahab. Kita ini beriman, kita ini percaya dengan Rasulullah, kita ini iman kepada Allah. Maka orang yang mengadakan maulid Nabi, yang turut serta tampur di dalamnya, Allah akan muliakan dia. Allah akan selamatkan dari siksa kubur. Allah akan selamatkan dari api neraka. Dengerin Pak, guru saya pernah bilang seperti ini. Ji, dengerin. Api neraka yang begitu panasnya diciptakan dari nur cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Mana mungkin api neraka mampu membakar orang yang dalam hatinya cinta Muhammad. Dengerin usia. Munkar Nakir yang suka menanya mayit di dalam kubur, tidak bisa jawab, siksa. Tapi Munkar Nakir juga sama, diciptakan dari nur cahaya Nabi Muhammad. Mustahil Munkar Nakir berani menyiksa mayit di jero kubur yang dalam hatinya ada cinta Muhammad walaupun hanya setetes air. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang Allah kasih rasa untuk senang kepada maulidan. Amin. Kan lebih banyak orang yang tidak dikasih rasa cinta sama maulid. Buktina Isa kieu bae ge, ti mana sih nu hadir. Buktina urang dia bae ge, nu urunan ge aya, teu hadir ge aya. Ieu hayang sagede kieu ge, ti mana ieu nu hadir. Mun urang dia doang mah rehe. Lain teh loba jelema teh kaluar kabeh. Kacekek keuyeub meureun di kamar. Kita doakan saudara kita yang walaupun gak hadir di sini, kita husnudzon, mereka pun juga sama dengan senang dengan maulidan. Walaupun mereka tidak hadir, mereka pun sama ikut iuran, betul? Ya Allah Pak, orang yang mengagungkan maulid Nabi, senang dengan maulid, Allah akan selamatkan dari siksa kubur. Allah akan selamatkan dari panasnya api neraka. Mana dalilna?
fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Allah akan bahagiakan, Allah akan selamatkan. Dengerin Bu, neraka itu hanya makhluk, sementara makhluk termulia adalah Nabi Muhammad. Munkar Nakir dan malaikat sejenisnya itu hanya makhluk. Makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Bahkan kunci surganya yang megang adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Berbahagialah manusia-manusia yang sudah senang dengan maulidan. Walaupun ibadah kita masih acak-acakan, ngaji kita masih bolong-bolong, yakinkan dalam hatimu syafaat Nabi akan terpancar untukmu. Amin. Ya Allah, jika engkau berkenan, hadirkan wajah indah Nabi Muhammad dalam mimpi kami. Hadirkan wajah indah Nabi Muhammad dalam mimpi indah kami. Walaupun hanya sejam, walaupun hanya sedetik. Ya Allah, hadirkan dalam mimpi kami. Mudah-mudahan ieu urang kabeh sing husnul khotimah. Amin. Makanya Pak, punten, saya punya teman. Saya selalu omongin setiap saya ceramah. Kalau saya ingat pasti saya omongin. Saya punya teman polisi, dia tukang nangkep buronan. Garang. Tapi kalau dengar ya Nabi salam alaika, dia mewek meleleh. Saya tanya, kenapa kamu ketika ya Nabi salam alaika kamu meleleh? Padahal kamu gak pernah bertemu dengan Nabi. Gak tahu, sakitnya begitu dalam. Ini adalah tangisan karena kerinduan. Jika rindu hanya sebuah kata, tapi kenapa sakitnya begitu terasa? Di sini ada luka yang tak berdarah. Sok pikiranku sih. Karena air mata yang keluar karena kerinduan kepada Nabi Muhammad, air mata ini yang akan menyelamatkan dia dari api neraka. Makanya hati-hati kalau menilai orang jangan hanya dari tampilannya saja. Gudang garam usina rokok lain uyah. Saya seumur hidup belum pernah saya nangis rindu sama Nabi Muhammad. Tapi teman saya yang wajahnya berandalan, tukang nangkep buronan. Dia kalau dengar ya Nabi salam alaika, meleleh dia matanya. Berarti hatinya lembutan dia daripada saya. Jangan tertipu dengan pakaian. Iya makan usaha doang dipakai. Makanya dengerin Pak, jangan sekali-kali lagi kalian bicara setelah maulid. Apa untungnya buat kami? Dengerin orang yang turut serta dalam acara maulid Nabi dengan modal kecintaan dan kerinduan. Maka dia akan Allah selamatkan dari api neraka. Allah akan selamatkan dari siksa kubur yang dahsyat. Makanya mudah-mudahan Pak, kalau bisa maulid tiap hari. Kumaha carana? Beak meren pakaya, lain beak pakaya. Maulid nggak perlu beginian, nggak perlu manggil ceramah, nggak perlu manggil koring, nggak perlu pakai tenda. Cukup kalian baca sholawat, habis sholat niatkan aku baca sholawat karena sebagai ekspresi rasa gembiraku atas lahir Nabi Muhammad. Maka Anda tiap pada sholat sudah muludan, paham? Sok balikan deui tiap habis sholat baca sholawat teu kudu loba-loba 3 kali niatkan dalam hati, ya Allah saya baca sholawat karena rasa gembira saya atas lahir Nabi Muhammad saya wujudkan dalam bentuk sholawat, karena ini pengorbanan yang bisa saya persembahkan. Maka setiap sholat Anda sudah dihukumi Anda sedang maulidan, maka Anda akan diselamatkan ya. Mudah-mudahan uraian sederhana ini bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai beranggapan apa yang kalian persembahkan ini adalah perbuatan yang sia-sia. Insya Allah warga Cikoneng dan sekitarnya, seluruh masyarakat yang hadir di sini, insya Allah akan Allah muliakan. Ya Allah, husnul khotimahkan masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, jangan engkau ambil ruh kami sebelum kami wafat dalam keadaan husnul khotimah dan taubatan nasuha. Ingat, kita doakan saudara kita yang belum mau sholat, yang belum mau ngaji, yang masih doyan zina, doyan mabok-mabokan. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Tak ada satupun manusia yang bercita-cita untuk menjadi orang jahat. Tapi kenapa pada kenyataannya menjadi orang jahat? Kita harus memaklumi. Jangan hanya bisa menghakimi. Semua latar belakang orang berbeda. Ingat, dan pada akhirnya kita doakan mereka husnul khotimah. Orang jahat punya masa depan. Orang soleh punya masa lalu. Ingat, kupu-kupu yang indah dulunya hanya seekor ulat yang menjijikan. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kiai, para kesepuhan, saya nggak bisa panjang lebar. Saya masih ada acara lagi. Mudah-mudahan kita wafat dalam husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, cenah ge ditutup ku doa. Judul lagi mohon doa restu, beres ngadoa langsung nyatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.